Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Putranto dengan NIM 2019012022. Perkenalkan, nama saya Kristo Alfonso Mau, NIM saya 2019012025. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alang Hendrawan, NIM 2019-012-062. Pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia ini dibandingkan mesin perkakas lain seperti mesin fresh, drill, scrap, dan mesin perkakas lainnya. Bagian-bagian mesin bubut. Bagian kepala tetap. Pada kepala tetap ini terdapat poros spindel mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam, sehingga ketika poros spindel berputar, maka cekam akan berputar. Bagian alat pencekam. Alat pencekam merupakan alat yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin bubut. Bagian motor penggerak. Motor penggerak berada di bawah kepala tetap atau gearbox, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Bagian tombol emergency stop digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang penting untuk keselamatan kerja. Umumnya mesin-mesin memiliki tombol ini. 5. Handle. Pada setiap mesin bubut berbeda-beda, beda pabrik, beda ukuran, beda pula handle-handlenya. Cara menggunakan handle dapat disesuaikan dengan berpedoman pada tabel yang menempel pada mesin. 6. Eretan. Bagian eretan. Ada 3 jenis eretan yang ada pada mesin bubut, yaitu eretan alas. Ialah eretan yang kedudukannya pada alas mesin dan dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan tersebut secara otomatis atau digerakkan dengan tangan. B. Eretan lintang. Berada di atas eretan alas dan kedudukannya melintang terhadap alas. Gerakan melintang yaitu menjauhi atau mendekati operator baik berputar dengan tangan maupun secara otomatis. C. Eretan atas. Terletak di atas eretan lintang dan diikat oleh 2 baut. Pada eretan ini terpasang rumah pahat. Kedudukan pada eretan dapat diubah-ubah atau berputar 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. Bagian tool post atau dudukan pahat. Tool post ini berada di atas eretan atas, digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Secara umum, tool post ada 2 macam, yaitu standar tool post dan adjustable tool post. Bagian lampu penerangan. Lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut. Berguna juga untuk membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja. Bagian selang coolant atau pendingin. Berfungsi untuk menyemprotkan cairan coolant saat membubut. Coolant berguna untuk menstabilkan suhu alat potong dan sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasilnya pembubutan lebih optimal. Bagian kepala lepas. Kepala lepas adalah bagian mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas alas mesin. Guna bagian ini adalah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut. Bagian alas mesin atau bed machine. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala alas, eretan, penyangga diam, atau steady rest. Bagian rem kaki digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Dalam keadaan darurat, operator juga bisa menggunakan rem kaki untuk menghentikan mesin. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alang Hendrawan, NIM 2019-012-062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah setting benda kerja pada mesin bubut. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pasang dan setting benda kerja pada cak. Yang kedua, siapkan pahat-pahat yang akan digunakan dan pasang ke turret. Yang ketiga, pilih pahat sesuai nomor pada turret untuk menyeting sumbu Z dengan cara menempelkan pahat bagian depan benda kerja. Sebagai contoh, saya akan menggunakan pahat nomor 1. Caranya, yang pertama,
Pilih tombol offset, kemudian pilih offset geometri. Masukkan Z0 ke kolom Z sesuai nomor pahat. Semisal kita menggunakan pahat nomor 1, maka masukkan settingan ke kolom nomor 1 dan selanjutnya pilih measure. Setelah melakukan setting pada sumbu Z, selanjutnya lakukan setting juga pada pad sumbu X dengan cara membubut bagian diameter luar maupun dalam dan ukur aktual diameternya yang nantinya akan dimasukkan ke dalam offset. Caranya, pilih tombol offset, lalu pilih offset geometri, masukkan nilai aktual diameter. Dengan contoh nilai aktual diameter 100, maka masukkan X100 ke dalam kolom X dan pilih measure, yang berarti berada pada posisi diameter 100. Lakukan langkah-langkah tersebut pada pahat yang lainnya dan lakukan zero return atau kembali ke nol mesin. Yang terakhir, coba lakukan proses start dan proses Saya akan menjelaskan tentang proses pendailan. Dial gauge atau dial indicator merupakan alat pengukuran yang mempunyai ketelitian 0,01 mm. Oleh karenanya, dengan ketelitian yang sangat kecil, maka kita harus mempergunakan alat ini sesuai dengan aturan yang ada dalam pemakainya. Tujuannya adalah agar hasil pengukuran yang kita lakukan mendapatkan hasil yang maksimal, dengan kata lain tidak meleset. Metode yang benar dalam menggunakan alat ini yaitu posisi spindle harus tegak lurus terhadap benda yang akan diukur, tidak boleh miring sedikit pun, karena dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Cara menggunakan atau mengukur: pasang kontak point pada dial indikator, lalu pasang dial indikator pada standnya. Selanjutnya, tempelkan kontak point pada benda kerja yang akan diukur. Lalu, kendorkan skru pengikat pada skala dan posisikan angka 0 sejajar dengan jarum penunjuk. Lalu, kencangkan lagi skru pengikat. Selanjutnya, gerakan benda kerja sesuai kebutuhan. Lalu, baca nilai penyimpangan jarum penunjuk pada skala. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang benar, harus diketahui ketelitian skala pada dial tersebut. Pada dial indikator terdapat dua skala. Yang pertama, skala yang besar, terdiri dari 100 strip, dan skala yang lebih kecil. Pada skala yang besar, tiap stripnya bernilai 0,01 mm. Jadi, ketika jarum panjang berputar satu kali penuh, maka menunjukkan pengukuran tersebut sejauh 1 mm. Sedangkan skala yang kecil merupakan penghitung putaran dari jarum panjang pada skala yang besar. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dial indikator adalah keadaan permukaan benda yang akan diukur harus bersih. Posisi spindle dial atau ujung peraba tegak lurus pada permukaan komponen yang diperiksa, dan metode pengukuran yang digunakan. Ini akan dijelaskan langkah dan cara memasang pahat bubut pada toolpot standar. Pemasangan pahat bubut pada toolpot standar ini sebaiknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengendorkan semua baut pengikat sehingga nanti pahat dapat dengan mudah ditempatkan pada rumah pahat dengan posisi yang rata dan lurus. Yang kedua, memastikan rumah pahat bersih dari bram maupun kotoran lainnya. Yang ketiga, menempatkan plat penganjal dengan ketebalan yang mencukupi untuk mendukung pahat sehingga ujung si sayat pahat setinggi senter benda kerja. Yang keempat, menempatkan pahat bubut dengan posisi yang rata dan lurus terhadap posisi toolpots. Yang kelima, mengencangkan baut-baut pengikat rumah pahat sampai dengan pahat benar-benar terikat dengan kencang dan aman. Yang keenam, mengatur posisi pahat terhadap benda kerja sesuai dengan kebutuhan agar sudut sayat dan sudut bebas dapat difungsikan secara optimal. Yang ketujuh, memastikan juga tinggi ujung sisi sayat pahat sudah setinggi senter benda kerja.